Alhamdulillah ini Avatar sehat terus. Avatar sehat 4 tahun ya gimana ya nggak kerasa lah sekarang itu udah mulai bisa protes gitu. Contoh ya kalau dia lagi sekarang tuh kan kalau dulu ayo Avatar sini misalnya wawancara dia kan masih diem, ayo Avatar sini ikutan syuting, pas sekarang dia bisa protes gitu pas diajakin lagi main bisa sama temen-temennya, ayo Avatar sini yuk temenin papa syuting, syuting terus, ayo sini ikut papa sebentar aja, jangan ganggu apa ya papa, bisa gitu dia. Jadi akhirnya yang udah nggak bisa diganggu gitu. Kadang dulu kan suka kalau live sebenarnya aku nggak pengen Avatar jadi artis atau syuting karena aku ini syutingnya live kadang biar istri sama anak ikut ya udah sekalian gitu. Tapi Avatar sekarang udah nggak bisa kalau diatur-atur gitu dia bilang nggak mau diatur-atur udah gitu. Jadi dia bisa gitu ya mungkin lagi pengen main kali jadi udah mulai bisa berargu udah nggak bisa sekarang. Kalau dulu dikasih permen, kasih makanan, kasih mainan, sekarang nggak. Kadang dia kalau dikasih mainan, mainnya dipegang kabur dia bisa. Udah mulai bisa gitu. Jadi makanya kadang syuting itu cuma acara reality show atau syuting di YouTube yang di rumah kita karena kan kita yang megang gitu. Kalau ada orang dia udah mulai nggak ngerti deh, mungkin dia lagi pengen main kali. Kadang kita juga kemarin diajak syuting FTV sama neneknya, Mama Marita diajak syuting FTV, itu tim semuanya udah pernah datang ke rumah, syutingnya dicolong gitu di rumahnya Mama Marita, syuting buat salah satu ulang tahun TV lah, Avatar syuting FTV, udah datang semua kru-krunya dari pagi sampai malam, nggak ada satu scene pun yang diambil, dia nggak mau sama sekali, nggak mau, bener-bener nggak mau sampai akhirnya nggak jadi. Nah sih dia sekarang lebih santai, cuman kayak contoh kalau papa mamanya nggak ada di rumah gitu nanti dia marah pagi-paginya. Waktu itu sempet kita kan syutingnya berdua sampai malam terus, besok paginya pas dia mau berangkat sekolah dia nggak mau pamit. Apa nih orang kok nggak mau pamit sih, bilang gitu. Mama papa nggak sayang lagi udah nggak pulang-pulang ngomong gitu, padahal kita pulangnya malam gitu, sedangkan dia pengennya ditemenin. Jadi karena sih kadang dia maunya sama temennya mau sama semuanya, jadi udah mulai bisa fokus tuh. Nah dia tetap semangat, kalau sekolah tuh dia semangat, kalau berangkat sekolah tuh semangat, tapi ya biasalah suka nangis sedikit kalau ngantuk, tapi dia semangat ke sekolah. Jadinya memang di sekolah itu mengajarkan dia untuk semangat ya dikasih. Tapi Avatar itu kalau marah dia nggak tahu itu anak emosiannya temperamennya tinggi, beda sama aku, dia jarang marah lah. Tapi kalau Avatar tuh suka meledak-ledak, tapi setelah 1 jam 2 jam nanti dia tiba-tiba datang, papa mama maafin ayah, tadi marah-marah, ntar nggak marah-marah lagi, tapi besok marah-marah lagi. Jadi waktu pas lagi tidurin Mbak Im dateng, takutnya kan di chat gitu kan, jelek. Kalau dia musuh bebuyutan, Mbak Imnya udah heboh-heboh, dia ngeliatin jelek. Jadi di sini sama Tommy juga ya? Apa? Oh iya, beda dari GMP juga. Request khusus dari Al atau gimana? Enggak juga sih, memang kalau GMP kan temannya dekat banget sama Avatar kan. Tapi juga karena kita ngundangnya tuh teman-teman yang dekat sama Avatar, teman-teman sekolah. Cuman ya teman-teman kita juga banyak jadi dateng penuh aja. Tadinya memang ya aku juga mau ngajarin sama Avatar lah. Kayak tahun kemarin kan di tempat di panti tahun kemarin. Tahun ini juga tadi mau teman-teman aja, maksudnya kalau si Avatar tuh kan dari kecil tuh dia anak yang udah ya mungkin karena bapak ibunya dia entertain kali, dan dianya tuh kesorot terus juga, dan memang dia berada di lingkungan ini. Jadi aku juga berpikir mengajarkan si Avatar supaya ngerti gitu yang sederhana gitu. Sebenarnya biar ngajarin si anak aja gitu. Kadang si Avatar itu aku suka kasihan sama dia, karena mungkin Avatar tuh dari kecilnya tuh gara-gara papanya juga sih. Dulu kan aku pernah bikinin dia film tuh yang Avatar. Jadi aku waktu jumpa fan, dia kan waktu itu masih bayi tuh. 1 tahun udah aku ajakin keliling jumpa fan. Jadi namanya anak kecil kan, wah Avatar gitu-gitu. Jadi dia tuh kalau ketemu orang bukan trauma ya, tapi kalau ketemu orang baru atau ketemu langsung Avatar foto dianya tuh udah nggak mau udah gitu. Tapi kalau orangnya biasa-biasa aja yang diemin dianya mau. Nah jadi makanya aku udah deh Avatar yang kita dekat aja, takutnya di ulang tahun dia malah dianya nggak happy, karena dia sekarang kalau bete kok bisa kabur langsung ke sana, bisa
udah bisa gitu anaknya. Tapi di dalam gimana dia? Nah tadi di dalam sih dia masih oke, masih happy. Dia di belakang, yang penting ada aktivitas. Kan di sini memang 70% tuh teman-teman sekolahnya, teman-teman yang dekat sama teman-teman yang dekat sih. Sama ngasih surprise, ngasih selamat di YouTube. Kasihan si Mary ya nanti ya didoain lah nikahannya jadi, istrinya mau dibawa pulang ke sini nanti kalau udah nikah. Tapi kita juga nggak diundang sama Mary. Mary boleh nggak datang ke sana? Udah jangan, di kampung jauh, susah jauh banget di sini, nanti aja ya. Udah di sini aja sederhana aja, nanti aja kapan aku bawa ke sana minta ini aja mentahnya aja. Saya. Nggak usah deh bos, datang dalam di sini minta mentahnya aja. Tapi itu malu jauh gitu. Rafathar nyariin nggak sih? Ulang tahun nggak ada dia? Nyariin dia kan abang awalnya MC-nya kan aku janjinya Mary, ditanya kamu ulang tahunnya apa, Power Ranger, Toy Story, MC-nya Om Mary gitu. Terus waktu pas Mary mau pulang, si Rafathar tuh marah. Disangkanya aku yang suruh Mary pulang, padahal aku udah janji MC-nya tuh si Mary. Jadi tadi MC si Iwan, ada si tipe lah begitu, ada terbaik buat Rafathar, kemudian juga terbaik, soleh, sayang sama orang tua, jadi anak yang bisa membangun. Udah ngucapin pokoknya semoga Rafathar sehat terus, panjang umur, bahagia, jadi anak pintar, jadi anak soleh, kebanggaan Mama Gigi, Papa Raffi. Thank you. Mbak Vega tadi ngasih kado apa ke Rafathar? Kasih hadiah mobil. Gak lah, masa ngadiain orang kaya tuh bingung. Jadi aku tadi beliin baju, ya bajunya juga you know lah ya, baju branded lah ya, yang harganya selangit lah ya. Tapi untuk Rafathar karena aku sayang gitu sama dia gitu, dan aku tuh punya foto dia dari zaman masih kecil, dan aku kan memang deket sama Raffi, sama Mama Gigi, mereka pasangan yang baik, jadi ya hadiah sih buat mereka mungkin nggak seberapa lah, tapi tadi hanya sebagai apa ya, bentuk rasa perhatian dari kita. Ini kan Rafathar ada di rumah, biasanya kalau artis tuh di hotel, Gedung gitu kan, di hall. Oh iya, itu kemarin Mama Gigi sempat cerita, aduh bingung deh, Rafathar tuh pengen banget di rumah, dia tuh kayak, makanya Rafathar tuh dari kecil aja tuh dia udah punya konsep, dari ulang tahunnya aja dia udah berkonsep, dia pengen ngerayain cuma di rumah, terus undang teman-teman sekolahnya doang, jadi kayak dia udah kepikiran sendiri dia mau bikin pesta ulang tahunnya kayak gimana gitu. Dan aku sih bangga juga ya, maksudnya Raffi dan Gigi tuh termasuk orang tua yang bijak, yang berusaha untuk bisa oke, kemauan anak seperti ini dicoba diturutin gitu. Dan ini kan luar biasa loh di rumah, jadi kan nggak terlalu ini ya, kalau kita lihat kan anak-anak biasanya pada di mana, kali ini mungkin mau berbeda di rumah. Kalau Vega sendiri nanti kalau punya Pas anak ulang tahun, apa nggak mau seperti itu? konsepnya akan sama kah atau gimana? Macam-macam sih, tergantung. Biasanya memang kita komunikasi ke anak, ya anak maunya seperti apa nanti selama yang diminta nggak terlalu aneh-aneh sih bisa diturutin. Ada dong sesuatu dari Culas semua anak yang santai. Kita di mana ini? Nah, Karena dari Bali jadi aku agak ribet juga dengan bawa barang banyak ya, jadi ya udah seadanya aja ya. Pun boleh ucapan Happy birthday Rafathar yang keempat, semoga jadi anak soleh, anak yang baik, turut sama orang tua, amin. Wah. anak-anak kecil lainnya aja sih, ada magic show, ada dildingin, ada main games, seru lah pokoknya, banyak makanan, minuman buat anak-anak, dekornya juga lucu. Dekornya apa? Dekornya tadi Toy Story gitu. Bawain kado apa? Karena rumahnya dekat, nanti menyusul kadonya. Tadi dari sekolahnya Sarah langsung datang ke sini buat sebagikan dan cantiknya. Selamat ulang tahun untuk Rafathar yang keempat, semoga panjang umur, sehat, soleh, terus happy terus, pokoknya berbakti sama orang tua. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Pertama itu berkaitan dengan pencabutan laporan ya. Pencabutan laporan polisi itu tentu sebelumnya diawali oleh perdamaian di antara para pihak, ya baik wisata maupun Antoni. Nah ternyata dalam prosesnya pencabutan itu belum seluruhnya terpenuhi, karena sesuai dengan prosedur maka harus ada proses BAP,
ya BAP atas pencabutan perkara. Itu tadi yang dibicarakan. Lalu hal-hal lain tentu upaya kita untuk terus memohon kepada penyidik Polda Metro agar permohonan penangguhan penahanan terhadap Hatta dapat dikabulkan. Itu 2 poin yang tadi didiskusikan dengan Antoni dan berjalan dengan baik saya kira. Tapi memang butuh waktu 1-2 hari lagi nih karena besok itu udah 17 Agustus. Paling tidak hari Senin itu udah ada kepastian tentang itu. Sebetulnya hal teknis itu ya, itu kewajiban hukumnya Antoni ya saya kira ya, karena dalam kesepakatan perdamaian itu kan memang kewajiban kita masing-masing itu mencabut. Jadi dia mencabut laporan polisi pasal 351 KUH pidana. Sedangkan pihak kami Kris Hatta itu mencabut laporan Polhusu tentang Undang-Undang ITE pasal 27. Nah jadi masing-masing itu mencabut dan ternyata pada saat terakhir pertemuan di kepolisian itu yang bersangkutan belum di BAP atas pencabutan itu. Jadi masih ada yang kurang kira-kira seperti itulah. Nah ini yang tadi kami pertanyakan kapan itu mau di BAP. Nah supaya itu lengkap dan mudah-mudahan dengan itu kan menjadi bahan pertimbangan oleh penyidik untuk mengabulkan atau menerima penangguhan penahanan terhadap Kris Hatta. Berarti perpanjangan dari Kris Hatta sendiri itu karena Antoni belum sepenuhnya mencabut ya? Saya kira salah satunya itu, ya. Tapi kembali lagi itu kewenangan subjektif dari penyidik ya. Karena memang di dalam undang-undang juga itu kan dibolehkan, ya. Tersangka itu punya hak juga untuk ditangguhkan atau dialihkan, ya penahanannya. Nah, yang sampai hari ini memang itu belum terlaksana. Dan kemarin itu hari yang ke-20 selanjutnya oleh penyidik diperpanjang. Ya, penahanan kedua atau penahanan lanjutan selama 40 hari. Dan suratnya udah. Ya kita tunggu aja. Jadi lapor itu hak setiap orang ya. Dan saya kira Kris Hatta juga siap untuk itu ya. Karena dia di dalam, saya berharap juga sehat dan tetap kuat ya menghadapi masalah ini. Tapi kalau seandainya pihak Antoni melapor ya silakan saja. Tapi harapan saya sih nggak ada lapor-lapor lah. Ya kan harapan saya itu kan mereka itu orang muda semua kan, jadi berkarya lah gitu loh. Kalau lapor-lapor saling lapor itu kan capek juga gitu. Harapan saya sih gitulah. Jadi udahlah, ini tutup semuanya, kita bicarakan lagi masalah itu soal penafsiran perjanjian tadi. Lalu apa yang belum penuh ya penuhi saja. Ya kalau saling lapor itu kan nggak ada habis. Ya. Harapan kami tentu ya ada penangguhan penahanan ya. Jadi gini, penangguhan penahanan itu kan tidak menghentikan perkara, tapi orangnya di luar tahanan ya. Tapi proses hukumnya berjalan. Tapi kalau penghentian perkara itu kan berarti ada SP3-nya gitu, bahwa perkara itu berhenti di situ dan tidak dilanjutkan ke proses pengadilan. Jadi harapan kami harusnya sih, kalau tidak SP3, tidak-tidaknya ada penangguhan gitu. Itu harapannya. Sebetulnya laporan itu udah kami sampaikan juga pencabutannya ke Reskrimsus, karena memang laporan kami itu masih baru. Prosesnya juga masih panjang, itu kan baru proses penyelidikan ya. Jadi saya harus dipanggil, harus di BAP, saksi saya juga harus di BAP. Sementara laporannya Antoni terhadap Kris Hatta itu laporan lama. Dan faktanya kan Kris sampai hari ini kan masih dalam tahanan polisi. Jadi sebetulnya kami patuh pada apa yang ada di dalam perjanjian itu. Nah, cuma secara teknis memang ada yang kurang, itu yang tadi saya katakan perlu dilengkapi ya, seperti BAP pencabutan LP. Nah itu kira-kira sama. Kita tentu manusiawi saya kira ya. Orang dilapor polisi pasti takut lah. Ya, saya juga dilapor polisi juga takut kan. Nah, sepanjang itu kita benar ya nggak usah takut saya kira. Tapi itu termasuk poin yang dibicarakan nggak sih? Salah satu poin itu, ya salah satu poin itu dia minta agar cabut ya. Kami bilang udah kamu BAP dulu dong. Jadi kalau itu belum ada BAP pencabutannya, itu seperti belum ada pencabutan kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu perlu dipahami. Nah itu yang kami minta. Ya selanjutnya kami juga seperti itu. Nanti cabut juga di BAP. Nah itu saya kira enggak, itu kewajiban hukumnya. Tapi nggak ada keberatan dari nggak ada keberatan berdasarkan kesepakatan perdamaian itu. Ya, terus terang aja agak sesalkan ya. Karena udah sepakat di Borobudur itu bahwa masing-masing untuk tidak menyebutkan nominal kompensasi. Ternyata itu terbuka juga di media. Itu sayangkan sekali. Terus terang aja bisa kami sampaikan sekarang bahwa memang selain perdamaian itu juga ada kompensasi yang kami berikan, dan itu hal yang wajar saya kira ya. Mungkin kawan-kawan dengar di media tertentu juga mereka yang sampaikan itu. Jadi kami tetap komit sebetulnya untuk tidak menyebut angka itu.
Nah, tapi karena mereka udah nyebut angka itu, ya terbuka semuanya kan. Tadi bukan dari pihak kami. Ya itu yang pertama itu tentu mereka damai secara musyawarah mufakat kekeluargaan ya. Yang kedua masing-masing cabut laporan tadi. Lalu yang ketiga itu ada upaya sama-sama itu agar ada SP3 mohon maaf penahanan SP3-nya dapat didapatkan ya. Nah, walaupun sampai hari ini yang penangguhan enggak SP3 apalagi gitu kan. Nah, tapi harapan kami ke depan tuh bisa terwujud. Final itu bagian dari perjanjian. Nah, cuman kami nggak sebutkan dalam perjanjian itu karena itu sangat pribadi saya kira ya. Dan itu disepakati bersama ketika itu. Nah, kalau terakhir mereka bicara di media ada nominal, itu yang tadi saya katakan saya sesalkan sekali. Harusnya nggak seperti itu kan. Jadi harus komit juga gitu terhadap apa yang disepakati ketika itu. Narkoba yang dilakukan hari Selasa tanggal 13 Agustus kemarin. Awalnya unit 1 Subdit 1 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat terkait di bilangan Pondok Gede Bekasi, ada suatu bilangan di sana, lokasi tertentu sering terjadinya penyalahgunaan narkoba dan sering juga terjadinya transaksi yang berulang di wilayah tersebut. Berangkat dari sana, tim melakukan pengecekan, pendalaman, sehingga betul di hari Selasa tanggal 13 Agustus tepatnya sekitar 14.00 sampai dengan 14.30 tim melakukan penggeledahan dengan penangkapan satu tersangka inisial RR di lokasi kediaman rumahnya Pondok Gede Bekasi. Dari situ tim masuk ke dalam rumah. Awalnya rumah dikunci, kamar dikunci, sehingga dilakukan penggeledahan. Pada saat penggeledahan, betul tersangka RR kami lakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan beberapa alat yang terkait dengan narkoba yang sudah kami lakukan penyitaan, yaitu alat hisap yang digunakan berbentuk kemasan yang ditemukan pada saat itu tersangka RR sedang menggunakan dan baru selesai menggunakan di kamar mandi, toilet di dalam kamarnya. Barang bukti yang kami sita lainnya adalah pipet kaca yang pada saat itu sisa pemakaian tersangka RR sudah kita lakukan uji laboratorium forensik, neto berat barang tersebut 0,0129 gram. Tanggal 14 keesokan harinya kami melakukan pengecekan ke laboratorium forensik Mabes Polri. Beberapa hal yang kami lakukan pengecekan. Yang pertama adalah tes awal urin, hasilnya adalah positif met dan amfetamin. Yang kedua, terkait dengan barang bukti yang disita, neto 0,0129 gram positif metamfetamin. Yang ketiga, kami melakukan uji laboratoris terkait dengan rambut tersangka yang sampai saat ini kita masih menunggu hasilnya. Dan yang keempat, uji laboratoris darah yang kami ambil sampel yang sampai saat ini kita masih menunggu hasil dari proses tersebut. Sangat sekali gitu loh, bisa yang sampai ketiga kalinya saya seperti ini memang. Dan saya mengucapkan sangat maaf sekali untuk istri saya, untuk orang tuanya, untuk keluarga istri, untuk keluarga saya, untuk orang-orang terdekat. Karena memang tidak selayaknya saya seperti ini seharusnya, tapi memang gejolak kehidupan dan memang kurangnya iman yang ada di diri saya. Dan selanjutnya intinya saya ingin sehat gitu, saya ingin sembuh dalam arti dalam segala macam benturan kehidupan saya bisa kokoh, saya tidak lagi lari ke narkoba, saya ingin itu aja. Dan satu lagi saya ingin berterima kasih kepada Direktorat
Narkoba Polda Metro Jaya yang sudah melakukan penangkapan kepada saya. Kenapa? Karena saya tahu banget gitu loh, karena saya sudah berpengalaman. Di saat awal saya mulai pakai lagi, itu adalah awal titik kehancuran hidup saya untuk kedepannya. Saya nggak tahu kalau saya masih terus pakai dan saya tidak ditangkap dari pihak Direktorat Polda Metro Jaya, itu akan bertambah luar biasa, terutama kepada pernikahan saya, keluarga saya. Gitu. Makanya saya di sini juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak semua yang telah melakukan itu. Terima kasih. Istri seperti apa? Kecewa pasti. Kecewa. Tapi tetap disupport ya dia ya sama istri. Insya Allah. Ya itu jempol kaki kenapa ya? Jempol kaki kenapa Rio? Ini baru habis kemarin luka. Dan habis dicabut kukunya. Kapok mama. Ampun udah nyerah, saya kapok banget. Betul. Kali ini adalah yang ketiga kali dilakukan upaya paksa dan penangkapan. Awal penangkapan terkait dengan narkoba berulang kali dilakukan dan saat ini adalah yang ketiga. Awalnya di tahun 2015 dan sudah divonis. Kemudian yang kedua di tahun 2017 dan juga sudah divonis jalan hukuman. Dan yang terakhir adalah penangkapan di tanggal 13 kemarin. Ini adalah yang ketiga. Tanyakan dan kita sudah tuangkan dalam berita acara pemeriksaan. Pada saat penangkapan ada saksi lain yang ada di tempat, yaitu yang pertama adalah saksi AY. Saksi AY ini adalah teman tersangka RR yang pada saat itu dipanggil. Ini yang masih kita dalami. Saksi AY pada saat dipanggil sudah ketemu dengan RR dan RR kembali ke kamarnya dan rencana akan melakukan kegiatan bersamaan, tapi tidak saya jelaskan kegiatan tujuannya kemana. Ini kami jadikan saksi terhadap penggeledahan dan pemeriksaan nantinya. Dan di rumahnya pada saat itu ada mertuanya, tetapi kegiatan yang dilakukan oleh tersangka RR tidak ada orang yang tahu. Dengan berulangnya yang bersangkutan melakukan, nanti kami akan mengajukan assessment terlebih dahulu ke BNN. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Berarti tetap diajukan untuk prosesnya seperti itu. Kita akan mengajukan proses assessment, ya, bukan rehabilitasi. Proses assessment terlebih dahulu, TAT oleh tim asesmen terpadu. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.